Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, admin Cukong Pumping Indodax. Di video kali ini saya tidak akan memberikan signal untuk profit, tapi saya memberikan sebuah ilmu pengetahuan mengenai sebuah fundamental dari koin. Jadi analisa fundamental pada suatu koin itu sangat penting. Di kali ini saya akan membahas koin yaitu TEN dan akan saya bandingkan dengan TKO. Mana yang lebih baik dari TEN dan TKO? TEN dimiliki oleh Indodax dan TKO dimiliki oleh toko kripto. Mana yang lebih bagus? Fundamental itu sangat penting dalam kita melakukan pembelian di koin untuk jangka panjang. Jadi saya membuat sebuah voting di Telegram dan Instagram. Perlukah saya membandingkan TEN dan TKO? Ternyata 85% dari member Cukong Pumping Indodax memilih mereka perlu untuk kita bandingkan TEN dan TKO. Nah, jadi video kali ini sekedar memberikan edukasi, wawasan agar tidak mudah terkena FOMO dari signal-signal selain dari Cukong Pumping Indodax. Yang pertama, kita membahas koin TEN mengenai harganya. Waktu itu terdapat sideways di area sini di sekitar Rp700 dan ada salah satu channel yang menggoreng koin tersebut hingga terjadi pumping hingga Rp3.500. Koin ini digoreng termasuk hebat dari angka 700 hingga 3.500. Apabila dilihat kenaikannya hingga 5 kali lipat atau 500%. Kalau kalian mungkin beli di area sini sih pasti sudah profit yang cukup lumayan besar. Tapi apa jadinya apabila kalian ada yang beli di sekitar 3.000 hingga 2.000? Mungkin kalian akan rugi yang cukup banyak karena per hari ini harga koin TEN itu menyentuh angka Rp1.000. Koin ini digoreng begitu manisnya. Yang pertama membahas mengenai adanya supply, dan yang kedua dia membandingkan dengan project tokenomics atau TEN dengan TKO. Dengan dia membandingkan atau membahas dua hal tersebut atau menggoreng hal tersebut, tokenomics langsung naik hingga 5 kali lipat. Nah, sebenarnya lebih bagus mana sih, TEN atau TKO? Nah, jadi saya akan membahas secara fundamental. Kalau masalah harga atau demand terhadap pasar, itu kembali ke para trader dan para holder. Saya akan membahas beberapa poin nantinya. Ingat ya, di video kali ini saya tidak akan melakukan food atau tidak melakukan FOMO terhadap kalian. Ini adalah analisa dan opini saya mengenai dua token ini. Saya tidak di-endorse sama sekali, baik toko kripto dan TEN atau tokenomics. Yang pertama saya akan membahas mengenai fungsi dari sebuah koin TEN dari sudut pandang earn atau pendapatan atau yang bisa disebut dengan lock staking atau staking. Apabila kita deposit atau kita staking di TEN hingga 90 hari, kita hanya diberikan bunga atau pendapatan bunga itu hanya 5%. Dan yang terendah itu ada 3% untuk 30 hari. Kita bandingkan dengan TKO, mana yang lebih unggul? Untuk TKO, kalian bisa lihat di sini, untuk staking, kita mendapatkan bunga hingga 34,799%. Itu dalam waktu 15 hari. Apabila kita staking 90 hari, kita bisa mendapatkan 20%. Oke, kita bandingkan apple to apple. Kita ambil idealnya untuk staking 90 hari. Di TKO 90 hari, kita mendapatkan bunga 22% atau 21,79%. Sedangkan di tokenomics, dalam waktu 90 hari, kita hanya mendapat 5%. Fungsi dari koin tersebut yaitu staking atau pendapatan bunga apabila kita melakukan staking. Di TKO jelas lebih unggul. Kita bisa mendapatkan bunga hingga 21,79% dibandingin dengan TEN. Itu yang pertama. Jelas-jelas saya akan memilih TKO dari segi lock staking. Yang kedua, kita membahas mengenai supply. Supply TEN itu terdapat hanya 200 juta TEN saja. Apabila kita bandingkan dengan toko kripto terus terang supply-nya lebih banyak.
yaitu sekitar 500 juta. Hampir 2 kali lipat lebih dari TEN. Seharusnya koin TEN harganya lebih mahal daripada TKO kalau kita melihat dari segi supply. Karena channel sebelah itu menggoreng dengan supply saja. Itu sebenarnya salah. Saya mengatakan itu salah kenapa? Walaupun supply-nya sedikit, contoh saja TEN hanya 200 juta dibandingkan dengan TKO atau token kripto hingga 500 juta, supply-nya terus terang lebih sedikit TEN, hanya 200 juta. Tapi dalam ilmu ekonomi, bukan supply saja yang menentukan harga. Ingat, bukan supply saja untuk menentukan sebuah harga. Jadi di hukum ilmu ekonomi itu adanya supply dan demand. Kalau kita membahas supply saja, kalian akan mudah tertipu. Walaupun supply-nya rendah, tapi demand-nya nggak ada, harga pun ya pasti nggak akan mengikuti. Jadi bukan semerta-merta supply rendah pasti harganya lebih tinggi daripada supply yang lebih banyak. Jadi kesimpulannya, walau TEN hanya 200 juta, sedangkan TKO 500 juta, tapi kita melihat demand-nya lebih banyak mana? Demand-nya lebih banyak mana? Fungsinya dari koin ini lebih banyak mana? TEN atau TKO? Walau supply-nya lebih condong ke TEN, lebih sedikit, tapi kalau demand-nya ternyata lebih banyak di TKO, pasti dong harganya lebih mahal TKO daripada TEN. Jadi bukan supply saja yang menentukan sebuah harga produk, koin, ataupun token. Nah, jadi kalian bisa mengira-ngira kenapa harga TEN lebih rendah daripada TKO. Padahal TKO supply-nya lebih tinggi ya daripada TEN. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai demand dari project TKO atau token kripto. Kenapa harganya lebih tinggi padahal supply-nya banyak daripada TEN? Karena TKO nantinya akan ada beberapa project yang akan segera launching. Baik adanya NFT, bumper pool, adanya staking, dan lain-lain. Itu adalah project di tahun 2021 dan nanti ada project tahun 2022. Jadi tidak ada masalah apabila supply besar tapi demand-nya ada, pasti harganya akan naik. Walaupun supply-nya sedikit tapi nggak ada demand, gimana cara mau ngangkat harganya? Karena terus terang per hari ini saya belum mengetahui project dari TEN. Channel sebelah kemarin menggoreng dengan memberikan adanya project dari TEN, yaitu DeFi, Tadpole, lalu adanya Tokenomic On, dan lain-lain. Sebenarnya project ini sudah lama banget. Apabila kalian mengikuti fundamental dari koin TEN ini ya, ini sebenarnya project sudah basi atau sudah lama, tapi digoreng lagi yang menyebabkan harga TEN itu melambung tinggi. Ini adalah dari segi demand ya, atau project-project dari TEN maupun TKO. Yang keempat, nah mengenai market atau pasar yang menjual TEN itu hanya sedikit saja. Yang ada di Indodax, di Tokenomics, dan Uniswap. Belum ada market besar yang mau menerima TEN. Jadi koin TEN tersebut belum memaksimalkan untuk masuk market besar selain dari Tokenomics dan Indodax. Nah, sedangkan TKO atau toko kripto ini sudah listing di beberapa market yang cukup besar, terutama di Binance. Ini adalah market terbesar nomor 1 di dunia. Ada Gate.io, ini market terbesar 10 besar. Dan adanya HOO, OpenOcean, pastinya di toko kripto itu sendiri. Sebenarnya toko kripto tersebut ini sudah listing di beberapa market. Secara market, TKO jelas lebih unggul daripada TEN. Dengan adanya kita melakukan listing di market luar, itu akan menambah demand dari koin tersebut. Jadi lebih bagus mana, koin TKO atau koin TEN? Kalau saya lebih memilih koin TKO daripada TEN. Untuk saat ini ya. Karena terus terang, kalau kita membuat sebuah kesimpulan, yang pertama adalah mengenai Tokenomic On atau staking. Terus terang TKO lebih unggul. Karena TKO bisa menghasilkan 21,79%, daripada TEN hanya cuma menghasilkan 5% per 90 hari. Lalu yang kedua, kita bahas mengenai supply. Oke, kalau supply menang TEN. TEN hanya 200 juta, sedangkan TKO hanya 500 juta. Tapi ingat,
Kalau kita membahas mengenai sebuah harga, kita perlu mengecek demand. Kalau demand pasti akan dimiliki oleh TKO. Karena TKO listing di beberapa market, sedangkan TEN hanya bergelut atau berkutik di Indodax dan di Tokonomi saja. Mengenai project TKO, kedepannya masih ada banyak, sedangkan untuk TEN saya belum mendapatkan informasi mengenai project dari TEN itu tersendiri. Nah, jadi apabila disimpulkan TKO lebih bagus daripada TEN untuk saat ini ya. Sebenarnya dalam kita menentukan sebuah harga, jangan terlalu fokus terhadap natural demand. Kalau saya lihat kemarin, Oscar Darmawan itu terlalu memperhatikan natural demand. Oke, saya pun setuju dengan adanya natural demand. Jangan semerta-merta natural demand ini sangat penting. Natural demand sangat penting apabila fungsi dari sebuah koin tersebut. Apabila fungsi koin dari TEN tersebut sangat bagus, maka akan terciptalah natural demand tersendiri. Jadi menurut saya salah apabila TEN hanya berfokus menggunakan natural demand. Harusnya TEN memiliki fungsi dari sebuah koin, maka nantinya akan terciptalah sebuah natural demand. Yang memiliki dasar dari fungsi sebuah koin, pastinya harga akan mulai naik atau banyak holder-holder yang akan membeli TEN. Kalau kalian mengandalkan natural demand saja sih cukup berat untuk saya. Ketika naik pasti akan dipotong. Ketika naik pasti ada orang yang ingin take profit karena nggak ada manfaatnya untuk menghold sebuah koin dari TEN ini. Terus terang saya tidak di-endorse dari TKO atau di-endorse dari TEN. Ini adalah permintaan dari kalian. Jadi kalian tahu fungsi dari sebuah koin dan fundamental dari sebuah koin tersebut agar tidak FOMO. Ingat, karena kalau kalian FOMO, pasti kalian akan nyangkut di TEN yang tinggi tadi. Makanya dari kemarin saya tidak memberikan signal TEN karena channel sebelah sudah menggoreng. Itu terserah kalian mau mengikuti, udah profit, selamat buat kalian. Tapi kalau belum profit, ini buat wawasan atau menambah ilmu kalian. Oke, sekian, terima kasih. Video kali ini agak cukup panjang, tapi ini ada ilmu buat kalian agar kalian tidak salah dalam mengambil keputusan beli dan jual. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.